Saya ikuti berita perkembangan bom yang sudah dijatuhkan oleh Israel di Gaza itu melebihi bom yang pernah terjadi di Perang Dunia Kedua. Kalau di Inggris itu yang dijatuhkan oleh Nazi dahulu 10.000 ton, kemudian yang di Hiroshima itu lebih kurang 15.000 ton, di Gaza itu 25.000 ton. Secara logika manusia sudah pasti luluh lantak itu, pasti habis loh orang Gaza. Tapi kenyataannya bagaimana Bapak Ibu? Inilah membuat mereka itu semakin percaya akan adanya Allah, meskipun belum Allah berikan kemenangan. Ada yang bertanya, seorang ateis bertanya, kenapa Allah tidak beri kemenangan kepada orang-orang terzalimi? Apa jawaban orang Islam itu? Bukan Allah tak memberi, tapi Allah ingin melihat adakah kasih sayang di antara kaum muslim itu yang membantu saudaranya. Anzil sakinata wal barakata was salamata wal afiyata was sihhata ala jamaati Masjid Nurul Huda ya arhamar rahimin. Allahumma a'inna ala dzikrika wa syukrika wa husni ibadatik. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Alhamdulillahirabbil alamin. Kaum muslimin, Bapak Ibu hadirin hadirat yang dimuliakan Allah. Tema kita pagi ini tentang logika Al-Quran dalam menjelaskan hari berbangkit. Logika Al-Quran menjelaskan tentang hari berbangkit. Banyak sekali ayat-ayat Al-Quran yang menjelaskan kepada kita seperti apa nanti kita akan berbangkit. Itu dapat kita tengok di banyak ayat akan kita bacakan nantinya, yaitu Allah Subhanahu wa taala mengajak manusia untuk berfikir bagaimana Allah Subhanahu wa taala dengan mudah menciptakan kita kembali. Kenapa pembahasan ini penting kita angkat? Karena ada orang yang berpikiran mustahil rasanya hari berbangkit itu ada. Mengapa mustahil? Karena orang yang sudah menjadi abu, sudah menjadi tanah, sudah menjadi apa lagi namanya, sudah hancur, sudah menjadi pasir, sudah dimakan oleh hewan buas dan seterusnya, maka ini secara logika tidak mungkin bisa terjadi. Nah, sebenarnya kalau secara keimanan apa saja akan bisa Allah ciptakan. Karena dalam kajian kita atau kajian yang lain, kajian sifat 20 akidah yang diajarkan oleh para ulama terdahulu, ada salah satu sifat Allah itu Al-Qudrah, maha kuasa, Al-Iradah, maha berkehendak, Al-Alim, maha mengetahui. Jadi kalaulah kita pelajari sifat-sifat ini dengan baik, kita pahami dengan benar, maka sesungguhnya tidak ada sesuatu pun di dunia ini yang mustahil bagi Allah Subhanahu wa taala. Dan Allah kisahkan banyak cerita di Al-Quran yang beberapa kali kita sebutkan, seperti kisah Nabi Uzair. Kisah Nabi Uzair, seorang nabi yang diwafatkan oleh Allah selama 100 tahun, kemudian hidup kembali. Seperti Nabi Isa alaihissalam yang Allah angkat, kemudian di akhir zaman akan Allah turunkan. Nah, secara akal manusia ini memang tidak bisa diterima. Tetapi Allah Subhanahu wa taala yang maha kuasa tadi, apa saja mampu ia lakukan. Inilah menjadi sebab Bapak Ibu, seorang kafir Quraisy Mekah yang bernama As bin Wa'il. Ada seorang namanya di kota Mekah itu As bin Wa'il. As bin Wa'il ini ketika didakwahkan kepada mereka tentang hari kiamat, hari berbangkit, ada balasan dari kehidupan di dunia ini, tiba-tiba As bin Wa'il ini datang menemui Nabi Muhammad. Sebenarnya dia kedatang itu untuk mengejek. Kenapa? Karena As bin Wa'il itu membawa tanah, membawa abu orang-orang yang sudah meninggal. Kalau kita meninggalkan dimakan tanah, tinggallah tulang-tulang ataupun pasir-pasir yang
yang dimakan oleh tanah tadi. Tubuh kita yang dimakan oleh tanah, maka tinggallah sisa-sisa itu. Lalu kemudian dibawalah oleh As bin Wa'il itu ke hadapan Rasulullah segenggam tanah, yang mana dahulu tanah ini adalah bekas di mana orang meninggal. Lalu setelah itu dihembuskan ataupun dituangkan di hadapan Rasulullah. Dia katakan, apakah ini yang akan dibangkitkan wahai Muhammad? Maksudnya, ini yang sudah menjadi tanah ini, apakah ini yang akan dibangkitkan? Di mana letak akalmu? Mungkinkah tanah ini yang sudah menjadi, yang tulang belulang ini sudah menjadi tanah romim? Romim itu izaman warufatan, yang sudah menjadi abu ini akan dibangkitkan kembali. Lalu kemudian Rasul bacakan ayat Al-Quran. Karena Rasul tidak bisa juga menjawab dengan logika dia, sebab hal itu termasuk ranah gaib. Maka Rasulullah membacakan ayat Al-Quran. Turunlah kemudian, atau Rasul bacakan surat Yasin, surat ayat yang ke-87 kalau tidak salah. Wa daraballahu mathalan wa nasiya khalqa qala may yuhyil 'izama wa hiya ramim. Jadi wa daraballahu mathalan wa nasiya khalqa. Wa daraballahu, dan Allah memberi perumpamaan kepada mereka, daraballahu wa nasiya khalqa, lalu mereka melupakan ciptaan mereka. Wa hiya ramim, karena sudah menjadi abu dan tulang belulang. Maka dijawab oleh ayat berikutnya, qul yuhyihal ladzi ansha'aha awwala marrah. Katakanlah, siapakah yang mengadakan, yang menciptakan kalian pertama kalinya? Ini kan pertanyaan. Yang pertanyaan untuk menjawab tantangan daripada As bin Wa'il ini. Lalu namanya orang yang tidak beriman kepada perkara gaib, maka juga mereka tidak menerima apa yang disampaikan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nah, ayat-ayat semacam itu Bapak Ibu terdapat di beberapa surat. Misalnya surat Qaf. Afa'ayina bil khalqil awal. Apakah kami lemah dalam penciptaan kalian pertama kali? Maksudnya, dahulu kalian itu belum ada, lalu kemudian kami jadikan menjadi sesuatu yang ada. Lalu kemudian yang ada itu menjadi tiada, lalu kemudian kami adakan kembali. Apakah kami akan lemah terhadap itu? Ini kan pertanyaan Allah. Afa'ayina bil khalqil awal bal labsun fi khalqin jadid. Bahkan mereka ragu-ragu dengan penciptaan yang baru. Penciptaan yang baru ini maksudnya apa? Inilah penciptaan kita dibangkitkan dari kubur kita. Nah, kemudian Al-Quran mengilustrasikan, kita bahasanya melogikakan, mengilustrasikan hari kebangkitan itu nanti seperti tumbuhan, seperti biji-bijian. Kalau ulama-ulama dahulu banyak yang mengumpamakan seperti cendawan. Nah, itu sama saja sebenarnya, mau seperti cendawan, mau seperti biji-bijian, seperti apa saja. Seperti biji-bijian yang kita tabur di atas tanah gundukan, tanah yang sudah kita buat bedeng, lalu kemudian tanah itu kita siram. Maka logika kita mengatakan ketika tumbuh-tumbuhan itu, ketika biji itu disiram di atas tanah yang subur, maka dia akan tumbuh merata dan tumbuh semakin hari semakin besar, terus semakin disiram. Maka seperti itulah Al-Quran mengajak kita berfikir. Nanti seperti itulah hari kebangkitan itu berlaku kepada manusia. Seperti satu biji atau beberapa biji yang kemudian kita tabur di atas tanah yang subur, lalu disiram hujan ataupun kita yang menyiram, kemudian biji-bijian ini tumbuh seperti cendawan. Kenapa begitu Bapak Ibu yang dimuliakan Allah? Ada rahasia sebenarnya. Rahasianya itu adalah pada setiap manusia ada satu tulang yang Allah titipkan, di mana tulang ini Allah buat kekal. Saya ulang lagi. Pada diri manusia Allah titipkan satu tulang, yang mana tulang ini dibuat oleh Allah, diciptakan oleh Allah menjadi kekal.
Dalam buku saya yang berjudul 20 tanya jawab seputar akidah, ada makhluk-makhluk Allah yang Allah buat kekal. Allah yang mengekalkan. Kalau Allah itu kekal al-baqa, wujud, qidam, baqa. Allah itu bersifat baqa, zatnya yang kekal. Itu bedanya. Kan sama-sama kekal Ustaz. Surga, neraka itu kekal tuh Bapak Ibu. Surga neraka itu tak akan ada habis. Khalidina fiha abada. Kekal selama-lamanya. Berbeda dengan pernyataan Agus Mustafa. Ada yang kenal dengan Agus Mustafa? Seorang wartawan menjadi ustadz, kemudian mengatakan surga neraka itu tidak kekal. Adam itu bukan manusia pertama. Itu judul bukunya. Azab kubur itu tidak ada. Jadi bagi dia azab kubur itu adalah azab psikologi. Bayangkan tuh Bapak Ibu. Kenapa? Ya logikanya tadi. Nggak mungkin kan? Ini kata dia, nggak mungkin. Orang yang sudah menjadi abu, sudah menjadi tulang, sudah menjadi air. Masa itu yang diazab? Kalau memang azab kubur itu ada himpitan kubur, apa yang mau dihimpit? Orang sudah menjadi abu. Abu sakit nak kalau dihimpit. Ini logika dia. Maka dibawakan juga kepada logika akhirat. Surga dan neraka itu tidak kekal. Adam itu bukan manusia pertama. Nah, apakah dia mencari sensasi atau wallahu a'lam bishawab. Yang jelas begitulah yang kita ketahui. Nah, akhirnya kemudian ternyata kajian orang ini juga banyak diminati. Jadi apa-apa kajian itu diminati, banyak peminatnya. Yang bagus diminati, yang tak bagus pun diminati. Apalagi yang aneh-aneh itu banyak peminatnya Bapak Ibu. Dulu ada namanya Ujang Bustami. Kalau sini Wandi Bustami. Ujang Bustami. Ada Bapak tengok tuh. Yang menangkap jin lah, menangkap jenglot lah. Rupanya kalau orang kita ni Pak senang yang begitu. Menangkap-menangkap yang unik-unik itu senang, banyak penontonnya. Kalau di Facebook itu 3 tahun yang lalu, 4 tahun yang lalu, itu sampai 35.000 yang live. Bayangkan tuh Bapak Ibu. Saking penasarannya orang yang perkara seperti itu. Nah, tapi sekarang hilang. Karena semacam itu hanya mampu bertahan sebentar saja. Nah, maka oleh karena itu Al-Quran banyak mengajak kita berpikir. Agama Islam ini bukan agama yang tiba-tiba kalian harus percaya, tidak. Karena kepercayaan kita didasari dengan data-data ilmiah. Al-Quran ini menurut saintis seperti yang diungkapkan oleh Zakir Naik, 80% itu bisa diilmiahkan. Adapun yang 2%-nya lagi karena bersifat gaib, maka itu tak bisa diilmiahkan. Dalam logika kami, kata dia, para saintis, sesuatu itu yang melebihi 80% keilmiahannya, maka itu dianggap semuanya 100% itu ilmiah. Ini kata orang ilmiah. Kita kan bukan peneliti, tapi itu ungkapan Zakir Naik ketika dia berdebat dengan para ateis. Nah, di sini Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, Allah mengumpamakan hari kebangkitan itu seperti biji-bijian yang ditanam di tanah yang tandus, kemudian tanah itu disiram hujan, tumbuhlah dia. Dari mana tadi tumbuhnya? Dari satu tulang yang Allah titipkan kepada setiap manusia. Sebagaimana sabda Rasulullah, kullu ibni Adam ya'kuluhut turab. Setiap kita ini, setiap anak Adam dimakan tanah. Ini maksudnya pada umumnya, kecuali dulu ada beberapa kasus yang Allah buat dia kekal. Ini kan orang-orang tertentu seperti Nabi, para penghafal Quran, para syuhada. Pada umumnya kalau kita meninggal akan dimakan tanah. Illa kecuali yang tak dimakan tanah itu, kata Rasul, ajbal zanab, tulang ekor. Ini namanya tulang ekor. Jadi di bagian tempat duduk kita, itu ada satu tulang yang paling ujung. Maka yang paling ujung itu sebelah tulang ekor. Tulang ekor ini didesain oleh Allah Subhanahu wa taala dengan desain yang tidak bisa hancur. Nah, begitu Bapak Ibu. Karena dibuat Allah kekal. Tulang ekor, roh itu kekal itu. Surga, neraka, Lauhul Mahfuz, qalam. Inilah, kalau nggak salah ada 7, ini ada tinggal 1.
Ada 7 kalau nggak salah yang saya tulis. Ini saya sebutkan 6. Arash 1. Nah, inilah yang dikekalkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kalau Allah Subhanahu wa taala zatnya yang kekal. Dia yang kekal, zatnya kekal, dan dia jadikan beberapa makhluk itu bersifat kekal. Salah satunya roh yang ada di dalam tubuh kita. Maka nanti ketika terjadi kiamat, kullu man 'alaiha fan. Segala sesuatu yang ada di alam semesta ini binasa. Wa yabqa. Dan yang kekal adalah Allah. Dan ada makhluk-makhluknya yang kekal oleh Allah. Surga dan neraka hancur nak ketika alam semesta ini hancur? Maka tidak. Kan surga dan neraka itu sudah ada dan Allah buat kekal selama-lamanya. Okey, baik. Kita ambil beberapa ayat tentang logika Al-Quran dalam menjelaskan hari kebangkitan. Pertama, Quran surah Az-Zukhruf. Zuhruf surat yang ke-43 ayat 11. Allah berfirman, "Walladzi nazzala minas sama'i ma'an biqadarin fa ansharna bihi baldatan maita kadzalika tukhrajun." Dan dialah yang menurunkan air dari langit menurut ukuran yang diperlukan. Lalu dengan air itu kami hidupkan negeri yang mati, negeri yang tandus. Jadi Allah umpamakan seperti suatu negeri yang tandus, kemudian Allah turunkan hujan sesuai kadarnya, maka negeri yang tandus ini menjadi subur. Seperti itulah kamu akan dikeluarkan dari kubur. Makanya dahulu ada namanya hari Yaumul Khuruj, hari di mana kita akan keluar. Nah, keluarnya kita saat itu seperti tanah yang tandus yang kemudian disirami air ataupun disirami hujan. Kadzalika takhrujun. Seperti itulah nanti kata Allah, kalian akan bangkit dari kubur. Ini kan Al-Quran mengajak kita untuk berpikir logis, Bapak Ibu. Karena hari ini ada orang yang mengatakan pembahasan akidah itu tidak bisa dilogiskan, tidak bisa diilmiahkan. Kata siapa itu? Kata guru Gembul. Pernah dengar Bapak Ibu? Yang kemarin debat dia. Tak bisa diilmiahkan akidah itu. Tapi Al-Quran itu mengajak kita untuk berpikir. Makanya namanya ada hukum kausalitas sebab akibat. Maka salah satunya Allah ngajak kita berpikir bagaimana nanti hari berbangkit itu seperti apa. Ada ilustrasikanlah oleh Allah Subhanahu wa taala seperti tanah yang tandus yang kemudian disirami hujan. Satu lagi, surah Ar-Rum, surat yang ke-30, ayat yang ke-50. Allah berfirman, "Fanzur ila athari rahmatillah." Maka lihatlah kepada rahmat-rahmat Allah yang ada pada kalian, bekas-bekas rahmat Allah yang ada pada kalian. Kaifa yuhyil arda ba'da mautiha. Bagaimana Allah Subhanahu wa taala menghidupkan bumi yang sebelumnya mati, bumi yang tandus. Inna dzalika lamuhyil mauta. Sesungguhnya hal itu benar-benar akan dihidupkan sesuatu yang mati. Wa huwa ala kulli syai'in qadir. Dan Allah terhadap sesuatu sangat mampu. Maksudnya Allah itu mampu untuk melakukan apa saja. Dalam ayat yang lain, Al-A'raf, ayat yang surat yang ke-7, ayat yang ke-57. Wa huwallazi, dan dialah yang yursilur riyah, yang mengirimkan angin. Karena kenapa angin disebut? Karena sebelum hujan datang akan ada angin, dihembus oleh angin. Yursilur riyaha busyron, sebagai kabar gembira, baina yaday rahmah, yang di antaranya ada rahmat Allah. Hatta idza aqallat sahaban, sehingga awan itu menjadi menyatu, saat menumpuk ke satu tempat, siqalan yang tebal, suqnahu, kami airi, li baladin mayyitin, terhadap bumi yang tandus, bumi yang mati, fa anzalna bihi al-ma'a, lalu kami turunkan dengannya air, fa akhrajna bihi, kami keluarkan dengannya min kulli samarat, dari segala tumbuh-tumbuhan. Mungkin Bapak Ibu pasti terbayang ilustrasi tersebut, tumbuh-tumbuhan yang disiram. Setiap hari kita rawat, kita siram, kita rawat terus, kita beri pupuk dan seterusnya.
Nah, seperti apa tumbuh-tumbuhan itu tumbuhnya? Maka seperti itulah kata Allah, kadzalika nukhrijul mauta. Maka seperti itulah kami akan keluarkan kematian itu. Kami keluarkan kalian yang sebelumnya sudah mati, sudah tidak menjadi manusia la'allakum tadzakkarun. Mudah-mudahan kalian berfikir terhadap apa yang kami lakukan ini. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Nah, kita tengok pula hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Atau kita ambil satu lagi ayat Al-Qur'an. Ini memang Allah ceritakan kisah Nabi Uzair tadi. Surat Al-Baqarah, surat yang kedua ayat 259 dan 260. Au kalladzi marra. Ini perumpamaan juga. Au kalladzi marra, atau seperti seseorang yang berjalan ala qaryatin, di suatu negeri. Orang ini namanya Uzair. Menurut kesepakatan para ulama, negeri itu namanya negeri Palestina. Terjadi di zaman dahulu sebelum Nabi Muhammad diutus. Khawiyatun ala urushiha. Khawiyatun ala urushiha. Bagian atasnya itu sudah hancur luluh, sudah kosong. Ala urushiha. Jadi negeri itu kan ada rumah-rumah itu ada atapnya. Atapnya itu sudah hancur luluh. Seperti apa Bapak Ibu nengok Gaza hari ini hancurnya, maka seperti itulah dulu hancur. Logika kita sekarang Bapak Ibu, masih mungkin tak Gaza itu akan hidup kembali? Bangunannya itu akan seperti dahulu lagi? Mungkin sebagian orang berpikir, kalau nengok begini butuh ratusan tahun baru kemudian Gaza itu bisa makmur seperti dahulu lagi. Saking parahnya. Sebenarnya kan kita mengungkapkan itu karena saking parahnya kondisi di Gaza hari ini. Hampir seluruh Gaza itu rata. Termasuklah terakhir di mana pemimpin Hamas yang bernama Sinwar itu meninggal. Kan ditembak dengan tank Bapak Ibu. Dan rumah-rumah di sana, ya rumahnya bentuk flat, itu gedung-gedung, kemudian itulah satu saja yang tembakkan maka hancurlah semuanya. Maka dahulu negeri itu juga Palestina juga sama. Siapa yang menghancurkan ketika itu? Dihancurkan oleh seorang pemimpin zalim yang bernama Bukhtun Nasr. Nah, yang menghancurkan Yahudi itu bukan orang Islam ketika itu Bapak Ibu. Tapi yang menghancurkan adalah para penyembah paganisme. Penyembah paganisme itu penyembah berhala. Maka saya berpikir Bapak Ibu, bisa jadi nanti yang akan menghancurkan Yahudi itu bukan orang Islam saat ini. Tapi bisa jadi orang-orang yang agama lain yang ikut berperang di situ. Ini logika saya saja yang berpikir. Karena dahulu Yahudi itu bukan umat Islam yang membantai Bapak Ibu, tetapi dihancurkan oleh Bukhtun Nasr. Ini kisahnya di sini. Dan kisah lainnya tengok di Quran surat yang ke-17. Surah Al-Isra ayat 5 sampai ayat 7. Di situlah cerita di mana dulu Israel itu dimusnahkan oleh Bukhtun Nasr. Maka yang diceritakan dalam ayat ini adalah seorang nabi bernama Uzair. Qala, Uzair berkata, anna yuhyi hadhillahu ba'da mautiha. Dalam hatinya dia berkata, bagaimana mungkin Allah bisa kembali menciptakan, membangun negeri yang sudah hancur ini? Kata para ulama, Uzair itu tidak ragu. Mustahil seorang nabi ragu dengan kekuasaan Allah. Tapi Uzair karena menengok saking parahnya kehancurannya. Fa'amatahullahu mi'ata amin thumma ba'athah. Kemudian Allah wafatkan Uzair itu selama 100 tahun. Thumma kam labista. Qala kam labista. Lalu Allah utus malaikat kepada Uzair. Qala kam labista, berapa lama kau tidur di sini wahai Uzair? Qala labistu yauman aw ba'da yaum. Aku di sini baru 1 hari atau setengah hari. Saking cepatnya, saking sebentarnya hari itu. Qala, malaikat itu menjawab, bal labista mi'ata amin. Tidak wahai Uzair, engkau di sini sudah tidur 100 tahun. Fanzur ila ta'amika. Lihatlah makanan-makananmu ini, wa syarabika, dan minuman-minuman yang kamu bawa dari rumah, lam yatasannah, tidak berubah.
Jadi malaikat tadi mengatakan, engkau di sini wahai Uzair sudah 100 tahun. Coba tengok makanan dan minuman yang kamu bawa dari rumah. Ditengok makanan dan minuman, rupanya makanan dan minuman Uzair itu sama sekali tidak berubah. Tetap seperti itu. Maka di sini Uzair langsung menjawab, coba lihat makanan dan minuman saya ini tidak berubah. Ini bukti bahwasanya saya di sini baru 1 hari atau setengah hari. Lalu kemudian kata malaikat, wangzur ila himarika. Coba lihat keledaimu itu wahai Uzair. Ketika dia melihat bapak ibu, keledainya sudah menjadi tanah. Walinaja'alaka ayatan linnas, agar kami jadikan tanda-tanda bagi manusia. Wangzur ilal izam, dan tengoklah kepada tulangnya itu. Kaifanun shizuha, bagaimana kami rakit dan susun kembali. Disusun kembali oleh Allah Subhanahu wa taala, summa naqsuha lahma. Kemudian ditumbuhkan kembali daging-daging yang ada pada tulang tersebut seperti sedia kala. Lalu kemudian diberi nyawa lagi oleh Allah. Maka nanti begitulah Bapak Ibu, ketika tubuh kita ini sudah diciptakan kembali, kalau bentuknya dalam satu riwayat yang saya dapati, bentuk kita ini nanti di padang mahsyar ataupun di surga itu tingginya setinggi Nabi Adam. Jadi nggak ada yang kecil nanti Bapak Ibu. Setinggi Nabi Adam. Adapun perawakan kita seperti perawakan Nabi Yakub. Dan wajahnya itu setampan Nabi Yusuf. Yang perempuannya juga seperti dibuat oleh Allah cantik. Makanya inilah kemudian yang menyebabkan laki-lakinya yang di dunia, suaminya yang di dunia, tidak memilih bidadari surga. Karena dibuat oleh Allah cantik di depan suaminya. Semakin hari mereka itu semakin cantik. Nah begitulah setelah utuh kita ini menjadi satu wujud, di situ Allah tiupkan kembali ruh yang sudah diambil tadi. Maka disitulah kita hidup. Maka ruhnya keledai itu ditiupkan kembali sehingga dia berteriak dengan teriakan keras seakan-akan kiamat sudah terjadi. Maka kata Uzair, qala a'lamu annallaha ala kulli syai'in qadir. Kemudian hidup lagi. Kenapa tadi makanannya tidak berubah Bapak Ibu? Allah ingin memberikan pesan kepada Uzair, begitulah kehidupan akhirat. Seberapa lama pun kalian hidup di sana, kan tak akan berubah. Karena rupanya ketika saya jelaskan tentang kehidupan akhirat, ada yang bertanya, kalau kita nanti di sana Ustaz, di akhirat, kan beribu-ribu tahun itu. Nanti kami tua lagi enggak Ustaz? Jadi bayangnya seperti di dunia Bapak Ibu. Kecil, tua, kecil, muda, tua, mati, kemudian kecil. Tidak ada tuanya. Maka diilustrasikanlah seperti makanan yang ada pada Uzair tadi tidak berubah sama sekali. Ini logika Al-Quran. Kemudian yang kedua, wa idz qala Ibrahim, kisah Nabi Ibrahim. Ayat berikutnya. Rabbi arini kaifa tuhyil mauta. Ya Tuhanku, tengokkan, perlihatkan kepadaku bagaimana engkau menghidupkan yang mati. Qala awalam tu'min? Kata Allah kepada Ibrahim, wahai Ibrahim, apakah engkau tidak percaya, tidak beriman kepadaku? Qala bala. Kata Ibrahim, bukan begitu ya Allah, saya percaya. Tapi untuk walakin yatma'inna qalbi, untuk menenangkan hatiku. Apa hikmahnya Bapak Ibu? Terkadang kita bukan tak percaya dengan Allah, tetapi kalau kita melihat keajaiban dalam kehidupan kita, bertambah iman kita. Jadi saya yakin kita ini semuanya percaya dengan Allah. Tapi kemudian terkadang ada sesuatu yang Allah buat secara ajaib, iman kita semakin bertambah. Apa contohnya Bapak Ibu? Kita kembali lagi contoh di Gaza tadi. Saya ikuti berita perkembangan, bom yang sudah dijatuhkan oleh Israel di Gaza itu melebihi bom yang pernah terjadi di Perang Dunia Kedua. Kalau di Inggris itu yang dijatuhkan oleh Nazi dahulu 10.000 ton, kemudian yang di Hiroshima itu lebih kurang 15.000 ton, di Gaza itu 25.000 ton. Secara logika manusia sudah pasti luluh lantak itu habis. Pasti habis loh orang Gaza. Tapi kenyataannya bagaimana Bapak Ibu? Inilah membuat mereka itu semakin percaya akan adanya Allah. Meskipun belum Allah berikan kemenangan.
Ada yang bertanya, seorang ateis bertanya, kenapa Allah tidak beri kemenangan kepada orang-orang terzalimi? Apa jawaban orang Islam itu? Bukan Allah tak memberi, tapi Allah ingin melihat adakah kasih sayang di antara kaum muslimin itu yang membantu saudaranya. Jadi mungkin kita juga bertanya Bapak Ibu, ya Allah, saudara kita di Gaza ini sudah babak belur. Kok Allah juga belum beri kemenangan? Sesungguhnya bukan Allah tak bisa, Allah cukup. Kun fayakun, jadi bagi Allah. Tetapi mengapa Allah tidak buat mereka menang sekarang? Allah ingin melihat adakah di antara hamba-hambanya yang lain yang ikut berpartisipasi, yang ikut berkontribusi untuk membantu mereka. Karena kalau Allah skenario Allah saja, selesai nanti kehidupan dunia ini. Terzalimi, turun malaikat, dah dihancurkan. Terzalimi, turun malaikat. Sehingga kemudian orang beriman tu, udahlah, enggak usah kita tolong. Nanti malaikat pun turun. Kan psikologi kita begitu Bapak Ibu. Tak usah tolong Bapak tu. Ada kok backingannya. Kan begitu kita. Maka kalau kita katakan, tak usahlah tolong orang Gaza tu. Kan ada backingannya Allah. Jadi di mana peran kita? Di mana doa-doa kaum muslimin? Di mana uluran tangan kaum muslimin? Ini sebenarnya yang diinginkan oleh Allah, sehingga Allah belum beri. Tapi kalau nanti sudah tidak ada yang peduli lagi di dunia ini, maka hukuman Allah itu pasti akan turun. Nah, Nabi Ibrahim itu ditanya oleh Allah, kau nak yakin wahai Ibrahim? Bukan begitu ya Allah, saya yakin, tapi untuk menenangkan jiwaku. Lalu kata Allah, qala fakhudh arba'atan minat thair, ambil 4 ekor burung. Kemudian fasurhunna ilaika, kemudian dicincang-cincang kalau bahasa lainnya. Fasurhunna ilaika, dipotong-potong burung itu. Summa ja'al ala kulli jabalin minhunna juz'a. Setiap kepingan-kepingan, potongan-potongan burung itu diletakkan di 4 gunung yang berbeda. 1, 2, tempat yang jauh. Lalu kemudian setelah dilakukan oleh Ibrahim, dicarilah beberapa ekor burung, kemudian dipotong-potong, kemudian bagian-bagiannya ini, daging-dagingnya ini letakkanlah di 4 gunung yang berbeda. Sesudah itu, summat uhunna, wa Ibrahim panggil burung itu. Panggil burung itu. Ibrahim pun panggil Bapak Ibu. Nak tahu bahasanya seperti apa? Al-Quran yang menyebutkan seperti, dipanggillah burung yang sudah dipotong dan cincang oleh Ibrahim tadi. Ya'tika sa'ya. Tiba-tiba dia mengepakkan sayapnya kembali, datang ke hadapan Ibrahim. Begitulah logika kematian, hari kebangkitan nanti. Makanya ada sebelum ini kita bahas Yaumul Khuruj. Yauma yasma'una sayhata bil haq, dzalika yaumul khuruj. Pada hari itu kalian mendengarkan suara yang keras dengan 1 kali panggilan, maka semuanya akan keluar dari kuburnya. Ini Ibrahim kan diperintah Allah, potong burung-burung itu, kemudian engkau panggil dengan panggilan yang keras. Dipanggillah oleh Ibrahim. Tiba-tiba burung itu datang kepada Ibrahim alaihissalam. Kemudian burung itu dalam keadaan hidup seperti sedia kala. Wa'lam annallaha azizun hakim. Dan ketahuilah wahai Ibrahim, sesungguhnya Allah itu maha perkasa atas segala sesuatu. Atau maha perkasa dan bijaksana terhadap segala sesuatu. Maka inilah beberapa ayat yang dapat kita ambil sebagai pegangan bahwasanya hari berbangkit itu pasti akan terjadi. Maka logika-logikanya ataupun ilustrasi-ilustrasi yang disampaikan oleh Allah Subhanahu wa taala menambah keimanan kita. Kan itu intinya Bapak Ibu. Menambah keimanan kita. Oh, berarti benar. Ada nanti hari berbangkit itu. Walaupun saya sudah menjadi tanah, walaupun saya mati di lautan, walaupun saya meninggal nanti, mohon maaf misalnya terbakar, walaupun saya hanyut hilang tertimbun bebatuan gunung, walaupun saya nanti meninggalnya di bulan, walaupun saya nanti meninggalnya tak tahu di bumi mana. Karena Al-Quran mengatakan wala tadribi ay ardin tamut. Kamu tak tahu di bumi mana kamu akan meninggal. Tetapi Allah Subhanahu wa taala akan kumpulkan kembali kita dengan mudah. Nah, kemudahan itu dijelaskanlah di dalam beberapa ayat-ayat suci Al-Quran. Wallahu alam bissawab. Satu lagi sebagai penutup. Di mana Allah SWT, fa ahyina bihil arda ba'da mautiha, kami hidupkan manusia itu setelah dia mati.
kadzalikan nusyur, maka seperti itulah kebangkitan datang. Maka kata Ibnu Abbas dalam Tanwir Al-Mikbas, Allah mengirimkan angin lalu menurunkan hujan ke negeri-negeri yang tidak ditumbuhi tumbuhan. Kemudian hujan membasahi tanah yang tandus dan kering, lalu tumbuhlah tumbuh-tumbuhan, maka seperti itulah perumpamaan hari berbangkit. Wallahu a'lam bishawab. Inilah pelajaran kita pada pagi yang berbahagia ini tentang logika Al-Quran terhadap hari kebangkitan. Karena orang-orang yang akan membantah, akan menolak hari kebangkitan itu hanya bisa dijawab dengan dalil, kemudian kita kuatkan dengan logika kita. Kenapa begitu Bapak Ibu? Karena di dalam agama Islam ada orang-orang yang ingin melemahkan iman kita. Ketika kita kasih dalil, mereka tidak percaya dalil. Ini biasanya orang-orang orientalis, orang barat yang mempelajari timur. Mereka melemahkan akidah umat Islam. Dengan dalil Al-Quran mereka nggak percaya. Dengan dalil hadis mereka nggak percaya. Bagaimana cara untuk memberikan pemahaman kepada mereka? Kita menggunakan logika yang bagus. Logika yang disusun dengan premis-premis, mukaddimah sehingga menjadi kesimpulan yang bisa dinalar dengan baik. Wallahu a'lam bishawab. Maka inilah penjelasan kita pada pagi yang berbahagia ini. InsyaAllah tema berikutnya kita jelaskan tentang manusia yang pertama kali bangkit dari kuburnya dan seterusnya insyaAllah. Ada yang bertanya Bapak Ibu? Ya, silakan Kak Iwan. Al-Baqarah 259 260. Jadi saya melihat di YouTube Ustaz tentang kalau di Tibet itu yang dicincang-cincang itu oleh mereka manusia, mereka meyakini bahwa dengan kemudian diberi makan kepada burung. Iya, betul. Nah, jadi mereka beranggapan bahwa mereka akan berbangkit itu, ada reinkarnasi gitu. Tapi saya menyeramkan oleh itu Ustaz. Ternyata di Al-Quran ada, cuma bedanya kalau dulu yang dicincang itu burung, yang mereka cincang itu manusia, mayat. Ya, jadi di Tibet itu ada sebuah keyakinan. Tibet itu dekat mana? Cina ya. Jadi kalau mereka meninggal Bapak Ibu dibawa ke halaman terbuka, kemudian dipanggil burung bangkai untuk memakan jasad-jasad yang sudah mati ini. Mungkin sudah cincang atau lain sebagainya. Nah, karena bagi mereka setelah roh itu berpisah, jasad ini menjadi bangkai, tak ada gunanya. Kalau kita menghormati, karena Nabi kita mengajarkan akhlak terhadap jenazah. Begitulah Islam itu Bapak Ibu. Coba kita perhatikan, apa yang kita lakukan dalam ini. Sebelum kita kuburkan seorang yang meninggal, kita mandikan, kita bersihkan, kita beri pakaian terbaik. Kalau dipikir-pikir logika sederhana, untuk apa juga? Kan itu Pak. Untuk apa lagi dimandikan? Nanti kan kita masuk juga ke tanah, apa langsung dikubur kan begitu. Tapi inilah akhlak yang diajarkan oleh Rasulullah. Manusia itu mulia, sampai meninggal pun tetap dimuliakan. Bahkan ketika dia sudah meninggal, kita tidak boleh lagi menyebut aib-aib mereka. Begitulah Islam memuliakan seorang. Walaqad karramna bani Adam. Sungguhnya kami telah memuliakan anak cucu Adam. Sampai dia meninggal, kita tetap memuliakan. Sementara di Tibet tadi diletakkan oleh halaman terbuka, kemudian dimakan, disayat-sayat oleh burung pemakan bangkai tadi. Satu lagi, mereka ini memiliki keyakinan reinkarnasi. Hal itu mirip dengan ajaran Syiah. Di Syiah itu ada reinkarnasi. Karena saya dulu menulis tesis S2, ada tugas kuliah S2 namanya Ar-Raj'ah.
Ar-Raja'ah itu adalah suatu akidah, keyakinan yang ada pada Syiah bahwasanya sebelum hari kiamat terjadi, imam-imam mereka dan orang-orang yang terzalim menurut mereka akan bangkit ke dunia ini untuk membalas dendam. Setelah itu baru terjadi kiamat. Nah, ini namanya reinkarnasi. Nah, reinkarnasi ini ajaran dari siapa? Saya dulu pernah belajar filsafat Bapak Ibu ketika di Al-Azhar. Reinkarnasi itu kalau tak salah istilah itu tanasuhul arwah. Roh itu ketika seorang meninggal, rohnya akan berpindah terlebih dahulu ke hewan ini, ke binatang ini. Nah, nanti setelah kehidupan yang berikutnya, roh-roh yang masuk ke hewan tadi akan kembali lagi ke jasad mereka. Nah, itu yang saya dapati dalam kitab-kitab filsafat. Orang filsafat itu kan enggak mengakui akan adanya hari kiamat. Makanya yang mereka akui adalah adanya hari kehidupan lain. Kehidupan lain itu yang disebut dengan reinkarnasi. Seperti apa dia dahulu di kehidupan dunia, maka nanti dia akan seperti itu lagi di kehidupan akhirat. Reinkarnasi. Itulah sebutnya tanasuhul arwah. Tapi apakah reinkarnasi itu ada? Di dalam Islam tidak ada. Jelas di sini Bapak Ibu? Wallahu alam bisawab. Mungkin ini yang dapat kami sampaikan. Ya, insyaallah akan kita lanjutkan di pertemuan-pertemuan berikutnya. Kita tutup dengan doa auzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'il mursalin wa ala alihi wa ashabihi rasul jami'in. Allahumma khtim lana wa ajalana bi husnil khatimati was sa'ada wa la takhtim alaina bi sul khatimati wasyaqawah. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Alhamdulillahirabbil alamin. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa lafu minkum. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.